Shalom, selamat sore Pak. Oke, selamat sore Pak Hasanuddin. Apa kabar Pak Hasanuddin? Puji Tuhan baik Pak. Oh iya, oke. Pak Hasan dari Manado ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, bagaimana kabar Manado Pak? Puji Tuhan baik Pak. Adakah di sana topik-topik di pinggir jalan atau di warung-warung atau mengenai kabinet Prabowo ini Pak? Sejauh ini kayaknya sepertinya belum ada ya Pak saya lihat. Oh, jadi masih adem-adem ya di sana ya, tidak begitu banyak peduli dengan kesibukan-kesibukan di Jakarta ya. Iya benar Pak. Oke ya, baiklah ya. Oke. Iya Pak. Nah, saya ulangi ya Pak Hasan ya. Topik kita itu presiden baru, harapan baru. Langsung saja saya tanya Bapak ya, kalau Pak Hasan sendiri kira-kira apa harapan Bapak secara umum dulu, secara umum apa harapan Bapak kepada presiden baru ini? Ya harapan saya mungkin ya lebih lagi menegaskan ataupun memperhatikan rakyat seperti apa yang Pak Jokowi sudah tanamkan itu. Saya minta dari Bapak Presiden baru kita ini lebih lagi giat lagi untuk memperhatikan rakyat. Satu hal harus dia diperhatikan khusus itu teristimewa orang-orang atau ke korupsi Bang. Karena saya rasa bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya Oh ya, menurut lihat itu kesejahteraan itu tidak ada yang keseluruhan Bang. Cuman memang kita iya iya, dengar contoh iya. uang apa namanya itu bansos atau bantuan apa yang dari pusat, ya cuman kita nonton doang, kecuali seperti kita yang di pelosok ini Pak, kita cuma menonton dan mendengar, tapi hasilnya kita cuman dongeng aja yang kita lihat Bang, tidak menyampai sampai Jadi, kita Bang, jadi semacam begitu. mitos ya. Iya mitos. Iya iya iya. Jadi satu hal Iya bahwa iya, kita tidak bisa dongeng menyalahkan mitos. presiden juga Bapak. Menurut saya mungkin dari kementerian itu diperhatikan, DPR juga diperhatikan hal seperti begitu Pak. Karena mungkin kami rakyat kecil ini seperti saya ini kan ya wakil kami adalah presiden DPR lah begitu Pak. Iya iya. Oke. Mungkin begitu Pak. Itu secara umum ya, secara Iya, umum harus iya, memperhatikan rakyat kecil ya. iya. Memang dilaporkan ya, menurut laporan yang kita baca atau kita dengar di media bahwa rakyat kecil dalam arti miskin ya, itu menurut kategori perekonomian itu disebut miskin ya, tapi secara umum kita menyebutnya dengan rakyat kecil ya. Iya, Karena profesinya ada di misalnya nih di sektor informal, misalnya menjadi pedagang keliling atau menjadi pedagang kaki lima atau petani-petani kecil, nelayan-nelayan kecil ya yang pendapatannya pas-pasan lah misalnya ya. iya. Jadi bahkan menabung pun mungkin tidak sempat ya. Ini menjadi perhatian sebenarnya. Tetapi selain itu juga ada informasi yang kita dengar bahwa yang tadinya kelas menengah nih belakang ini menjadi melorot kelasnya menjadi kelas bawah gitu ya. Nah, Iya, Pak. kalau menurut Bapak sendiri, kalau di kelas nih yang tadi Bapak sebut orang kecil itu, kalau kita pilah-pilah bidangnya, kira-kira bidang apa yang paling menyolok diperhatikan ya atau paling diprioritaskan? Misalnya apakah bidang pertanian, bidang UMKM, bidang apa nelayan, atau memang semuanya harus mendapat perhatian yang sama gitu ya Pak ya? Iya, Kalau Pak. menurut kacamata Bapak sendiri. Ya menurut saya Pak, kalau banyak orang punya kalau boleh dikatakan mereka punya eh, caranya mencari ataukah mereka itu diperiksa, menurut saya lebih aja Pak gini. Bagusnya Pak Presiden itu diperhatikan langsung aja keseluruhan ya Pak begitu. Apapun itu Iya, pertanian, peternakan, apapun namanya usaha-usaha berdagang kecil, menengah, iya, ya tolong dibantu lah supaya jangan dipersulitkan lah Bapak begitu Pak. iya, iya. Kalau dalam apanya itu kira-kira seperti apa? Bentuk perhatiannya itu apakah sumbangan seperti zaman dulu ada BLT? Ya mungkin seperti itu sejauh itu mungkin ya tidak tahu, mudah-mudahan kalau ada Pak, tapi secara khusus atau secara lebih terdahulu itu mungkin diperhatikan seperti mungkin ada izin apa jangan dipersulit seperti begitu Pak, karena kebanyakan Iya. izin-izin ini dipersulit Pak. Perizinan ya, perizinan. Jadi Iya Pak. administrasi ya. Iya. Administrasi. Misalnya ini saya gambarkan saja dulu Pak ya. Misalnya nih kalau mau buka usaha semacam warung lah misalnya, mungkin kalau misalnya perlu izin ya sudah pemerintah saja yang proaktif memberikan izin dan memberikan
penyuluhan jangan pula rakyat yang harus datang datang pun bukannya bisa 1 hari tapi berhari-hari misalnya gitu ya. Iya, Nah Pak. itu dia ya. Izin-izin seperti itu ya. Kalau Iya, Pak. Bapak boleh tahu Pak Hasan, pekerjaan apa Bapak ini apa kegiatan Bapak sehari-hari untuk cari nafkah? Saya di kerjanya cuman di kontraktor biasa, Pak. Bapak karyawannya atau pemiliknya? Saya karyawannya, Pak. Karyawan di kontraktor yang bukan kontraktor besar maksudnya gitu ya, yang Iya, biasa Pak. ini. Ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bapak di pekerjaan kontraktor ini selama pemerintahan Jokowi banyak macet atau gimana Pak? Ya memang kalau mau dilihat banyak juga yang macet, Pak. Mungkin ada yang seperti kegiatan-kegiatan seperti ada CV yang mau lanjut dengan kontraknya kadang dibatalkan, kadang ada persaingan yang tidak senonoh atau seperti begitu, Pak. Jadi Oh kadang itu iya, juga memang satu hal bahwa melemahkan kontraktor dan membuat satu pengangguran terbesar lah begitu, Pak. Karena satu kontraktor itu pasti punya karyawan yang begitu ratusan banyak, Pak. iya, iya, iya. Jadi berhentinya misalnya proyek-proyek ya karena kebijakan pemerintah mungkin menghentikan proyek itu akan membuat para kontraktor agak kelabakan Pak ya. Iya, Pak. Oh iya, iya, oke. Nah sekarang ya sebelum Prabowo dilantik ini sudah mulai bergeliat atau gimana Pak? Kalau sejauh ini sepertinya masih biasa-biasa aja, Pak, kelihatan saya seperti begitu. Belum terlalu ya mau bilang katakan bahwa ada perubahan atau belum. Saya lihat sepertinya belum ada, Pak. Iya, 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 oke. Yang Bapak maksud tadi kontraktornya itu untuk membuat bangunan Pak ya, misalnya jembatan, gedung gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Nah, ini sebenarnya kan ini Pak ya agak kontradiksi juga sebenarnya kan Pak Jokowi ini kan disebut sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur. Mestinya pembangunan infrastruktur itu ya lebih dikedepankan. Dengan kata lain, dengan pembangunan infrastruktur ini akan membuat para kontraktor lebih happy gitu ya, lebih bergiat untuk melakukan pekerjaannya ya. Jadi menurut Bapak nih selama pemerintahan Prabowo nanti akan semakin mencerahkankah ini di bidang kontraktor ini, Pak? Ya, sebagai saya berharap seperti begitu, Pak. Harus lebih lagi mencerahkan, artinya mesejahterakan itu. Kalau ya gimana ya, Pak, kalau dikatakan lebih diperhatikan lah, Pak, supaya jangan ada yang seperti ya, namanya bertopeng dua atau seperti bermuka dua. Itu sebenarnya harusnya diperhatikan, Pak. Maksudnya bertepeng dua yang di bidang kontraktor ya? Yang seperti gini, Pak, kasihan ada yang kontraktor ya, contohnya teman-teman saya sudah bercapek-capek, kasihan sudah mau menandatangani kontrak, ya tahu-taunya ya diambil sama ahli orang lain seperti gitu kan, ya susah juga, Bang. Karena persaudaraan mungkin ya, ini Iya, saudara, ini apa gitu ya, lalu dialihkan ya. Oh Iya, ini Pak. jadi artinya selama ini yang Pak Hasan ikuti kontraknya tidak melalui tender Pak ya? Iya, saya tidak melalui tender. Kita cuma sebatas yang biasa aja, Pak. Kontrak biasa Iya, kita ambil juga iya. dari atasan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Itu mungkin istilahnya itu ngesup gitu ya. Iya, benaran, Pak. Kita orang Iya, lain punya bendera, kita tinggal kibarkan gitu, Pak. iya. Nah, ini yang ngesup ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap juga statusnya kadang-kadang Iya, Pak ya Pak. kan. Iya, iya, iya. Iya, tapi ini kalau menurut Bapak diperlukan mungkin ya perlindungan terhadap kontraktor-kontraktor yang bersifat ngesup ini. Selama ini kan tidak ada perlindungan hukumnya ya karena dia bernaung di bawah yang di atasnya itu ya. Iya, benar, Pak. Kita tidak ada perlindungan begitu. Contoh seperti di Dipnaker ya, Pak. Iya. Kebanyakan kita harus ada persyaratan memenuhi, contoh di Indonesia Timur kita ini harus punya persyaratan 3.000 lebih atau ke 1.000 lebih, minimal 1.000 lebih baru kita bisa membangun atau membentuk satu organisasi atau LBH yang saya berbadan hukum begitulah. Supaya Ya, dilindungi oleh ya, Pak, ya, maksudnya anggotanya harus ada kurang mendekati 1.000 lah mungkin Iya, ya betul, maksudnya. Pak. Anggotanya maksudnya Pak ya, Iya, Pak. baru bisa membentuk semacam asosiasi lah mungkin ya. Iya, benar, Pak. Semacam asosiasi dan nanti baru ada perlindungan hukumnya ya. Hukumnya, Tapi Pak. kalau misalnya nih Bapak kan di Manado kota atau di mana nih Pak? Di kota saya, Pak. Di kota ada nggak sampai 1.000 kontraktor yang seperti Bapak ini?
Kurang lebih terdaftar itu belum sampai 1.000 Pak, tapi sudah memenuhi 8.000 lebih Pak. Apa 8.000 lagi? 800 lebih Pak. Iya, iya. Tapi sudah boleh sebenarnya Iya, dibentuk satu asosiasi, Pak ya. iya. Iya, Kalau iya. kontraktor 1.000 8.000 lebih sudah termasuk ratusan miliaran karyawan Pak. Iya, Ya iya. tanpa ada surat seperti mungkin jam sostek atau segala macam dari Depnaker, kartu kuning segala macam, kalau tidak ada terjadi musibah apa, kasihan juga Pak, kasihan sayangnya masyarakatnya gitu Pak. Nah, iya, iya. Iya, jadi karena dia tidak terdaftar, ya maka administrasi kepegawaiannya juga kurang kurang pas, Pak ya. Benar Pak, benar sekali Iya, Pak. iya. Nah, ini nanti yang menjadi harus apa ya? Harus perhatian dari pemerintah yang akan datang. Iya Pak. Iya, jadi bagaimana kontraktor-kontraktor yang sifatnya ngesup ini ya juga diperhatikan karena bagaimanapun mereka-mereka ini kan juga pembuka lapangan kerja sebenarnya Iya kan. benar sekali Pak. Iya. Em, jadi dengan adanya sistem sub-sub ini kan terbuka lapangan kerjanya. Ini bisa kita bayangkan kalau misalnya kontraktor itu hanya kontraktor besar, ya tentu semua apa namanya peredaran uang itu akan terkonsentrasi di mereka kan gitu ya. Benar Ya, Pak. oke. Saya setuju dengan Bapak, ini perlu diperhatikan ya apa ini mereka-mereka yang menjadi kontraktor. Ini Pak, saya penambahan sedikit, seperti saya ambil pengalaman, pernah saya di Timika, itu kan induknya PT besar yang mengelola Freeport itu, Iya. itu Buma Bang, Buma Pak, Buma, tetapi Buma itu dia masih punya, dia enaknya masih banyak Buma, terus dia terbagi seperti Buma, terus Petrosi, Petrosina, GPT, Petrochim, ya. ibaratnya dia mengundang tenaga kerja yang begitu banyak Pak, jadi bukan dia sendiri yang mengelola, artinya dia sebagai ketua yang lain nanti yang penambahan seperti PT lain gitu Pak. Oh iya iya iya. Jadi idealnya seperti itu seharusnya manajemennya gitu Pak ya. Ya benar, itu tertata tertib, apa lebih rapi, lebih bagus seperti begitu Pak. Tapi kalau yang di PT yang seperti Bapak masukkan tadi, seperti PT-PT yang besar itu, mereka juga mengesup juga ke orang lain. Kalau dari Buma setahu saya tidak, Buma kurang tahu saya, tapi kayak melesup itu seperti Inamco Pak. Namco ngesup ya. Ya sub Inamco dia mensup Pak. Kalau misalnya seperti yang lain-lain itu kalau tidak ngesup kan artinya semua dikerjakan oleh mereka sendiri kan, internal mereka sendiri. Mungkin ada juga bagian-bagian mereka tapi hanya mereka sendiri yang punya gitu kan. Iya benar Pak. Ngesupnya itu ngesup di mereka sendiri gitu ya. Jadi tidak lari keluar. Artinya duit yang dari proyek-proyek itu juga ngumpulnya di mereka sendiri ya. Benar sekali Pak. Ini ya ini mesti juga ya, mudah-mudahan ini diskusi kita ini ada yang mendengar para pejabat nanti ya, sehingga memperhatikan ya bagaimana supaya kehidupan kontraktor yang sifatnya ngesup ini dapat berlangsung ya dengan baik. Iya, Dan Pak. ya kalau misalnya mereka dilindungi dengan baik, kemudian manajemennya juga baik, maka tentu saja tidak ada lagi nanti yang neka-neko kan begitu ya. Benar sekali Biasanya Pak. Dan kan saya rasa itu kalau sudah jalan dengan baik, ditata dengan rapi, kemungkinan besar pengangguran itu hampir tidak ada Pak. betul Kalau ya, betul. bicara Karena ini kesejahteraan, tidak ada lapangan kerja yang dipimpin atau ditata rapi, saya rasa pengangguran itu setiap hari, setiap tahun tetap ada penambahan, tidak ada kekurangan Pak. Malah tambah terus dengan apa namanya, kalau mau dibilang sepertinya gini Bang, ada yang punya ya, skill, tetapi kemungkinan besar sekolahnya pendidikan tidak sampai, itu pun harus diperhatikan juga Bang. iya Saya iya berharap betul. seperti itu. Jangan diperhatikan seperti namanya kalau kuli kasar atau mungkin kerja kasar ya tidak perlu harus ijazah lah. Yang penting punya skill, taat, amanah ya cukup. Iya, iya betul. Selama ini masih ditanya ijazahnya Pak ya? Banyak di sini, daerah saya masih banyak Pak. Daerah saya di Manado sampai bagian Ponyo sampai lari ke Papua sana, saya pernah di Timika juga. Semua persyaratan kasihan harus dipenuhi, contoh seperti harus ijazah, kadang S1, kadang ijazah sampai terendah itu SMP SMA lah Pak. Minimal SMA, SMA sampai J1 S2 gitu Pak. Tapi Padahal ujung-ujungnya karena iya, masih iya. kita pakai rasis ataukah seperti apa, kurang paham saya. Ya kasihan ada yang punya skill atau memang dia orangnya punya ahli di situ tapi tidak diterima karena Indonesia ini, pemerintah Indonesia juga tidak diperhatikan begitu Pak. Kadang karena disogok Iya, atau iya. seperti apa kelihatannya begitu Pak. Tujuan saya tadi katakan bahwa bertopeng atau berkepala dua itu seperti begitu Pak. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kita Mungkin penambahan berbicara, nanti Bapak meluruskan aja penambahan lagi saya, kemungkinan besar harapan kita masyarakat lemah, masyarakat kecil ini mungkin seperti sekarang Pak Presiden kita Jokowi sudah menyalurkan dana seperti mungkin dana desa,
itu kita juga ada rakyat, kita minta tolong itu harus dikawal begitu rapi dari pusat sampai ke daerah, Iya. seperti ke kampung atau ke camat, itu harus ditata atau dikawal benaran supaya uang dana dana desa itu yang begitu besar itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat setempat, Pak. Betul, Jangan betul, cuman betul. ibarat kita dengar bunyi padahal kerjanya cuman rap doang yang dilihat, iya kan, Pak? Iya. Kasihan juga lah. Iya, Seperti iya. begitu, Pak, mungkin begitu, Pak. Biasanya yang seperti itu Pak, apanya yang salah itu ya Pak? Apakah di pengawasannya yang kurang atau bagaimana Pak itu? Yang tadi Ya, Bapak itu bilang benar, harus Pak. dikawal Kadang- itu ya? Kadang pengawalan sudah dari pusat sudah datang sampai provinsi atau ke tingkat kecamatan sudah apa ke tingkat kabupaten bagus, atau kadang itu di tingkat provinsi aja sudah tidak bagus, makanya datang sampai di tingkat kabupaten sampai di kecamatan sudah tidak sama. Contoh kayak 1 miliar, kemungkinan besar 1 miliar itu sampai di kampung sampai di desa menerima mungkin tidak sampai 200 juta 300 juta, Pak. Ini jujur aja kita berbicara, Pak. Iya, iya betul ya. Jadi ada Iya. potong memotong ya, atau istilahnya sunat menyunat itu ya? Iya benar, Pak. Oh, Jadi kasihan iya. juga dari rakyat menyalahkan desa, susah, kasihan, serba salah lah, Pak. Dari atas misalnya 1 miliar, tapi tiba di terakhir di desa sekali itu tidak sampai segitu ya. Tidak sampai, Pak, paling minimal sudah 200 300 itu mentok, Pak. Iya, iya, iya. Apa yang padahal kan ajuannya itu kan proyek itu mungkin katakanlah dana secara keseluruhannya 1 miliar, tapi sebenarnya yang digunakan ke situ mungkin di atas 500 juta sebenarnya ya, Iya, Pak, dalam seharusnya gitu, Pak. dalam Iya, Pak. pengajuan. Iya. Nah ini Pak, nah itu memang apa istilahnya itu ya, kembali ke mental sebenarnya ya, mental kita ini, Iya, Pak. mental pelayanan, kemudian bagaimana supaya justru rakyat itu yang sejahtera. Tapi ini malah mementingkan diri sendiri dan golongan teman-teman sendiri gitu ya Pak ya. Iya, Oke. Pak. Mengenai pekerjaan Bapak ini ada lagi yang mau disampaikan, kira-kira harapannya apa? Yang Ya, terkait harapan dari dengan saya itu kontraktor ya minimal harus jangan mempersulit dalam pengurusan di kontraktor sampai mungkin pengurusan pencairan segala macam itu tolong. Karena kasihan kalau kita mengurus pencairan, contoh pengeceran tahap pertama, tahap kedua atau galian C segala macam, kadang dipersulit sampai 2-3 bulan. Ujung-ujungnya kita jadi kontraktor jadi sasaran oleh karyawan sendiri, Bang. Contoh kita kadang berantem kadang karena mereka menyesal mungkin kerja selama ini belum dibayar karena kita juga tertunda. Seperti begitu dan mungkin menyebabkan kadang itu jadi korban segala macam. Saya minta juga hal juga diperhatikan oleh pemerintah pusat sekali. Begitu, Pak. Pada umumnya yang seperti itu berapa tahap pembayarannya kalau ada satu proyek seperti itu? Misalnya gini Pak ya, saya kasih tahu. Bapak pernah menangani itu ya, proyek desa tadi itu? Ya, biasa saya juga di proyek kayak begitu, Bang. Iya, itu biasanya berapa tahap pencairannya itu? Contoh kayak satu bangunan yang diambil oleh kontraktor terus dibagi ke diambil kayak contoh kayak satu PT yang ke saya punya ada satu PT yang saya sekarang ngebeng ini. Iya. Kebiasaan itu 80% saya terima begitu, Bang. Saya jujur aja ini, saya jujur aja. 80% yang saya terima. Terus itu mungkin awalnya kerja saya ambil persen, terus datanya mungkin sudah 80%, saya bisa pengambilan lagi. Tapi ujungnya terakhir, kadang itu 2 kali atau 3 kali, itu saja Pak pengambilannya. Kadang pengambilan yang terakhir ini dipersulit, Bang. Malahan kita sampai ulang-ulang ke sana, ke KPU, terus ke sini, ke dinas segala macam, mesti dipersulitkan. Saya tanyakan apa sebenarnya? Kalau sudah dianggarkan ya dicarikan aja, Bang. Iya. Sampai mau udah pasrah nggak usah lagi dibayarkan gitu ya. Iya, Pak. Ujungnya kita juga sudah mulai muak sepertinya. Sepertinya kita juga tidak terlalu sih, menurut saya pribadi ya tidak terlalu kasihan. Cuman kasihan yang saya ambil tenaga kerja ini, sayang mereka kan kerja di mana istri. Iya. Karena gajinya tentu dari situ diambil ya. Iya, Pak. Ya, jadi itu sistemnya ya harus Iya, diperbaiki sistemnya, betul, Pak. Tapi sebenarnya kasus-kasus seperti ini sebenarnya agak lazim juga terjadi, tidak hanya di kontraktor ya, mungkin di bidang-bidang lain juga ada. Ketika di pencairan misalnya dijanjikan tanggal segini, ternyata molor gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oh, mungkin dengan alasan kepala belum ada di tempat. Belum Seperti ada begitu, Pak. Alasan yang kebiasaan begitu, Pak. Iya, alasannya
apa namanya itu alasan belum ditandatangani atau apa lah, mau laporan atau apa Iya, gitu Pak. ya, atau Iya, mungkin Pak. laporan kita yang dicek lagi sudah bagus, tapi oh ini hurufnya belum masih kurang gitu ya. Iya, Pak. Biasa saja begitu ya, Itu Pak, ya. harapan di namanya, iya Pak, itu di kesejahteraan untuk pekerjaan Pak. Tapi harapan saya masalah pemerintahan untuk pengamanan ini seperti kepolisian Pak. Saya minta juga kalau bisa dari Bapak Presiden yang baru kita ini, ya seorang pengamanan negara yang begitu baik, yang begitu terkenal, yang begitu istrinya baik banget dari dia punya kinerja kerjanya. Ya bila perlu harus sampai dari pusat sampai ke pelosok juga diperhatikan. Contoh